Berbicara mengenai Yogyakarta, Kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari wilayah Jogja ini juga memiliki destinasi wisata museum yang menyimpan berbagai benda peninggalan di era perebutan kemerdekaan loh guys. Semua benda-benda tersebut hingga kini masih tersimpan dan terawat dengan baik di Museum Monjali yang merupakan singkatan dari Monumen Jogja Kembali. Sampai juga kita di Monumen Jogja Kembali. Lokasinya berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bangunan yang begitu populer karena bentuknya memang seperti kerucut dan dikelilingi oleh kolam air yang begitu indah. Apa saja yang ada di dalam? Yang pasti, monumen ini menyimpan banyak cerita mengenai masa perjuangan para pejuang Republik Indonesia. Guys, kalian tentunya pernah mendengar tentang cerita perjuangan perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia dulu kan? Nah, di dalam Museum Jogja Kembali ini, kita bisa dibawa kembali ke masa-masa di mana bangsa kita dulu berjuang memperebutkan kemerdekaan yang dijajah oleh Belanda di saat itu. Biar nggak penasaran, di dalam Museum Monjali ini ada apa saja benda-benda masa perjuangan bangsa kita ini yang tersimpan di sini, saya langsung saja masuk ke dalam nih guys. Permisi Bapak. Oh, iya. Saya Elis Pak. Iya, saya Abdul Rauf. Bapak Abdul Rauf, kalau dilihat dari seragamnya, pasti beliau nih yang paling tahu tentang Monumen Jogja Kembali atau yang biasa dikenal dengan Monjali. Nah Pak, kalau saya boleh tahu, untuk monumen ini sendiri atas inisiasi siapa sih? Ya, jadi Monumen Jogja Kembali ini didirikan atas ide sekaligus prakarsa Bapak Kolonel Sugiarto. Jadi beliau adalah salah satu pelaku sejarah dan kebetulan pernah menjabat sebagai wali kota Madiani Yogyakarta. Pada tahun? Beliau sampaikan pada peringatan Jogja Kembali tanggal 29 Juni 1983. Tahun 83, ini bangunan yang lumayan lama juga ya Pak ya. Sejak awal memang sudah konsepnya seperti ini atau ada perubahan-perubahan Pak? Ya, jadi konsep awal seperti ini dan memang yang menarik bahwa Monjali ini dari segi bentuknya sendiri sudah iya betul. Menarik. Kerucut gitu ya Pak ya? Sebenarnya ini filosofinya tumpeng begitu. Ya, jadi Monjali ini berbentuk tumpeng yang merupakan ataupun mempunyai arti sebagai rasa syukur, simbol rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bangunannya ini betul-betul di pinggir jalan utama ya, jalan utama untuk Ring Road Utara. Jadi kelihatan sekali kalau kita lagi melintas jalan ini langsung kelihatan bangunan yang luar biasa bagus. Nah kemudian di gedung yang begitu cantik ini menyimpan koleksi apa saja Pak? Variasi, artinya Monjali terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai pertama objek utamanya adalah museum, kemudian lantai 2 relief diorama, dan lantai paling atas sendiri adalah Garbagraha. Ini adalah ruang hening sekaligus ruang untuk berdoa mengenang kembali peristiwa perjuangan bangsa Indonesia. Wow, luar biasa. Sampai hari ini monumen ini tetap ada untuk menjaga tadi rasa cinta terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan juga para pahlawan. Nah Pak, kalau untuk pengunjung sendiri itu ada hari-hari khusus yang ramai atau setiap hari ramai Pak? Ya, jadi Monjali ini pengunjungnya utamanya adalah para pelajar di seluruh Indonesia. Dan tentunya hari-hari ramai adalah hari libur sekolah ya, di bulan Mei, bulan Juni, kemudian Desember, Januari ya. Walaupun hari-hari yang lain pun juga ada pengunjung, tapi yang mayoritas kunjungan yang banyak ini di hari-hari libur sekolah. Apalagi saya lihat di luar, kayaknya kan wah meriah sekali dengan adanya apa sih Pak yang di luar warna-warni, lampion ya? Taman Lampion. Iya, jadi Taman Lampion ini bagian dari inovasi kita yang
tentunya juga ini upaya untuk mempromosikan Monjali ini pada khalayak ramai ya, khususnya segmen pengunjung malam hari yang tentunya para keluarga untuk memperkenalkan dari Monumen Jogja Kembali ini sendiri. Oh, perlu inovasi ya Pak ya, betul. supaya monumen ini semakin banyak dikunjungi, semakin banyak dicintai, dan orang kan kadang-kadang punya pikiran, aduh monumen atau museum itu kan serem kesannya, tapi ternyata di Monjali ini justru berbeda. Keluarga-keluarga bisa datang dengan sukaria pada sore hari, kemudian nanti malam harinya langsung dilanjutkan dengan Taman Lampir. Taman Lampir yang ada di luar. Betul sekali. Jadi memang selain objek utama, kita juga menyajikan film dokumentasi perjuangan ya. Artinya film ini merupakan arsip nasional yang menggambarkan peristiwa perjuangan sesungguhnya dari para pahlawan kita, khususnya di saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Diputarkannya setiap apa Pak? Setiap hari, setiap ada permintaan untuk menyaksikan film ini, setiap saat kita Datanglah ke sini, ajak rombongan, ajak keluarga, bisa langsung juga melihat film yang masih sangat otentik. Iya, Bapak tadi menyampaikan lantai 1 ada museum. Bapak ada waktu untuk antar saya jalan-jalan? Siap, kita antar ke siap. museum. Di sana ya Pak ya? Mari. Ini museum 1. Ya, betul. Ini objek pertama di lantai 1. Ya, vitrine pertama. Jadi ada beberapa koleksi di sini yang menarik. Salah satunya adalah bambu runcing yang sangat terkenal pada masa perjuangan. Yang waktu itu terkenal dengan barisan bambu runcing Paraan ya, karena memang ini berasal dari Paraan di Jawa Tengah, dan pimpinannya justru seorang ustadz ini, yaitu Kiai Haji Subaghi, pimpinan dari pondok pesantren di Paraan sana. Selama ini saya hanya tahu di sejarah bahwa senjata yang digunakan oleh para pejuang Indonesia itu sebuah bambu runcing. Tapi ini kali pertama saya melihat secara langsung, dan ini memang bambu runcing asli yang pada waktu itu digunakan oleh salah satu pemimpin para pejuang, yakni Kiai Haji Subaghi. Wow, berani sekali ya, berarti bangsa Indonesia ini sejak dulu sudah punya keberanian yang luar biasa melawan senapan, melawan bom gitu ya. Mungkin pada waktu itu sudah ada, kita dengan percaya diri membawa bambu yang diruncingkan atau bambu runcing. Kemudian ini ada mikrofon apa Pak? Ya, jadi ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45, ini masyarakat Jogja saat itu tidak langsung mendengar bahwa Indonesia merdeka, dan melalui mikrofon inilah yang saat itu dipakai di Masjid Besar Kauman, masyarakat Jogja mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, yaitu 17 Agustus tahun 45. Ya, dari mikrofon inilah masyarakat Jogja bisa ikut memekikan merdeka gitu ya Pak. Kita jalan-jalan lagi, ini ada banyak foto-foto ya Pak ya. Ya, jadi antara lain juga di sini foto dokumentasi keberadaan dari bambu runcing Paraan seperti yang kita saksikan. Dan memang foto-foto ini diambil betul-betul peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya, peristiwa perjuangan. Ini juga saya berikan. Wah, wajahnya penuh dengan kepercayaan diri ya. Pak, ini kan ada museum dibagi menjadi 4 ya. Itu dibagi berdasarkan apa? Jadi periode sejarah yang ada di Monjali adalah 1945 sampai 1949. Artinya 4 museum ini adalah periode waktunya saja, dari 45, 47, 47, 48. Iya, kemudian ada yang khusus terkait dengan peristiwa serangan umum 1 Maret, dan yang terakhir museum 4 ini adalah koleksinya terutama adalah benda-benda proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta, yang ada di Yogyakarta. Wah, saya tidak sabar untuk menuju ke ruang-ruang berikutnya. Mari Pak, kita jalan-jalan lagi. Baik, sekarang kita masuk ke... Waduh, saya kaget banget Pak, karena ada patung-patung yang kayak orang sungguhan. Ya, memang menarik, dan ini baru sebagian kecil dari koleksi kita yang sangat menarik, terutama diorama nanti di lantai 2. Oh, nah ini adalah ruangan yang secara khusus menceritakan mengenai serangan umum 1 Maret 49. Dan perlu saya sampaikan bahwa peristiwa 1 Maret 49 atau 6 jam di Jogja ini adalah
boleh dikatakan peristiwa yang menggemparkan dunia saat itu. Berarti setelah kemerdekaan dong ya Betul. Pak? Jadi 1 Maret ini selain upaya untuk merebut kembali kota Yogyakarta yang waktu itu sebagai pusat pemerintahan, ini sekaligus juga membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia masih ada, bangsa Indonesia masih utuh, dan TNI-nya masih mampu untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau boleh tahu 6 jam itu apa saja yang terjadi Pak? 6 jam di Jogja. Jadi penyerbuan yang dilakukan oleh TNI bersama rakyat waktu itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dan 6 jam ini cukup untuk membuktikan kepada dunia tadi bahwa kita Indonesia masih eksis, masih ada, TNI-nya masih mampu untuk berjuang begitu. Jadi waktu itu masih ada penyerangan setelah kemerdekaan, Betul. bahkan masih diserang bangsa Ya. kita. Ya. Oke Pak, kita akan menuju ke Museum Pak. Museum 4 ya. Wah, ini ada objek yang sangat menonjol dari luar. Apa ini Pak? Ya, jadi Museum Pak ini utamanya menyimpan koleksi benda-benda sejarah dari proklamator kita, khususnya yang dipakai di Jogja. Salah satunya adalah tempat tidur yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno saat di Yogyakarta ataupun ibu kota saat berada di sini. Begitu. Iya. Dan catatan sejarah bahwa ibu kota Republik Indonesia berada di Jogja ini selama 3 tahun, artinya dari 4 Januari 46 sampai 27 Desember 1949. Dan tentu banyak kenangan Bung Karno di sini, salah satunya adalah tempat tidur yang dipakai di Gedung Agung di Jalan Malioboro, Jakarta. Jadi ini asli diambil langsung dari Istana Kepresidenan yang berada di Yogyakarta. Jadi di sini ada koleksi-koleksi beliau ya Pak rata-rata? Iya, Bung Karno dan juga koleksi dari Wakil Presiden kita yang pertama Bung Hatta. Oh. Wah, ini apa nih Pak? Iya. Ini Ada sofa. ya, ini peninggalan Bung Hatta di Jogja, meja dan kursi tamu beliau yang dipakai di Yogyakarta, dan beliau menempati gedung di Jalan Reksobayan, artinya persis di belakang dari Istana Presiden. Nah, ini kan barang yang sudah sejak tahun berapa nih Pak? Ya, 48, 49. Usianya sudah mungkin dengan Bapak lebih tua Ya, sofanya ya. Tentu lebih tua. Dan juga dari ada koleksi. beberapa barang lain yang tadi juga sudah dari masa sebelum kemerdekaan. Itu cara perawatannya gimana Pak, melihat ini museumnya sangat besar? Ya, ini memang ada prioritas utama khususnya untuk perawatan koleksi yang ada di museum ini, dan perlu saya sampaikan kurang lebih 1.700 item atau 1.700 benda sejarah yang ada di museum ini, dan ini memang ada urusan tersendiri yang merawat dari benda-benda sejarah yang ada di museum ini, dan ini rutin minimal 2 kali dalam 1 minggu untuk selalu dirawat dari benda-benda sejarah ini. 2 kali dalam satu minggu harus dibersihkan, mengingat memang kayak tadi ada pistol-pistol, kemudian juga ada barang-barang yang mudah berdebu. Betul. Itulah kenapa memang harus intens perawatannya. Iya. Bapak, Iya. terima kasih banyak, saya sudah diajak Sama-sama. berkeliling museum. Sama-sama. Saya masih ada waktu untuk jalan-jalan ke atas, tapi terima kasih banyak Ya. Bapak sudah nemenin saya. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan generasi berikutnya bisa lebih mengenal tentang perjuangan para pahlawan kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baru lewat sini ya Pak ya? Iya, silakan. Dengan berkeliling Museum Monjali ini setidaknya saya bisa kembali menyadari bagaimana teguhnya para pejuang dan para pahlawan kita dulu dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ya guys. Dan semua ini akan membangkitkan rasa kecintaan kita akan tanah air Indonesia yang telah susah payah direbut dan diperjuangkan kemerdekaannya. So, sebagai generasi muda kita patut dan wajib mempertahankan keberlanjutan bangsa ini dan melestarikan semua potensi kebangsaan yang kita punya.
Kita sudah menikmati perjalanan di Monumen Jogja Kembali dari lantai 1 hingga lantai 3. Dan saatnya untuk kita beranjak ke destinasi wisata dan budaya lainnya. Tapi dari kunjungan saya di Monumen Jogja Kembali, saya semakin diingatkan bahwa pantas bila kita semakin menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi kemerdekaan bangsa ini. Dan sudah selayaknya kita untuk semakin mencintai tanah air Indonesia.